Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama saya Astu di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Nah, pada siang hari ini kita kembali ya teman-teman melanjutkan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara membuat jurnalnya ketika menyetorkan modal dalam bentuk kas, kemudian pengakuan modalnya dengan metode bonus dan goodwill, gimana bedanya. Sekarang kita masuk ke pencatatan jika penyetoran modalnya itu berupa non-kas teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan, dapat berupa kendaraan, peralatan misal, gedung, tanah, kemudian apalagi teman-teman, perlengkapan. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi tidak harus ketika kalian itu membentuk sebuah persekutuan tidak harus hanya berupa kas saja, tetapi non kas pun bisa. Di sini kita langsung saja ke dalam kasusnya ya teman-teman, bagaimana membuat jurnalnya. Nah, Eza dan Vin di sini mendirikan usaha dengan nama PT Ceria. Masing-masing menyetorkan modal berupa, jadi ini untuk Eza sendiri dia kas yang dia setorkan sebesar 100 juta. Kemudian untuk Vin ini berupa non kas. Ada apa? Ada gedung 25 juta, kemudian ada tanah sebesar 60 juta, kemudian juga ada kendaraan 75 juta. Jadi Eza dia berupa setorannya kas, kalau Vin non kas. Nah, kita lihat bagaimana sih untuk membuat jurnalnya teman-teman. Nah, pada prinsipnya sih sebenarnya sama ya pada saat membuat jurnal untuk yang yang kas teman-teman. Nah, mulai kita membuat jurnal untuk penyetoran modal awal untuk si Vin dulu. Kalau Vin tadi sudah jelas ya di sini bahwa dia bentuk penyetoran modalnya itu adalah berupa kas. Nah, kas pasti kita kalau bertambah, jangan lupa ya teman-teman selalu dicatatnya di posisi debit sebesar 100 juta, kemudian modalnya Eza di kredit 100 juta. Ini sama ya seperti sebelumnya. Kemudian yang bawah kita mencatat untuk penyetoran modalnya, yang atas Eza, yang bawah ini untuk yang bawah Vin, yang atas Eza, yang bawah si Vin. Nah, Vin ini untuk pencatatan modal berupa non kas ya. Sama kan kalau gedung, tanah, kendaraan kan merupakan akun golongan aset ya. Kalau mereka bertambah itu kan kita mencatatnya di debit. Jadi gedung kita catat di debit sebesar berapa? 25 juta. Tanah juga sama bertambah di debit sebesar 60 juta. Kemudian kendaraan di debit sebesar 75 juta, kemudian kreditnya adalah modal Vin sejumlah total dari gedung, tanah, dan kendaraan teman-teman, yaitu adalah sebesar 160 juta. Gitu teman-teman. Jadi jangan bingung ya, aduh gimana ya ini pencatatan jurnalnya kalau dia bukan non kas. Nah, nanti bisa juga nanti akan teman-teman temui juga soal yang dia dimodif nih, ada nilai buku sama nilai wajarnya. Terus teman-teman nanti diminta untuk membuat jurnalnya, dicatatnya berdasarkan nilai buku sama nilai wajar. Terus kalau ada penjualan bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas itu nanti untuk latihan soalnya. Kemudian di sini itu bagaimana jika menggunakan metode bonus pengakuannya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pada saat penyetoran modal itu Vin lebih besar ya, 160 juta dibandingkan Eza 100 juta. Ketika modal mereka digabungkan itu 260 juta. Pada prinsipnya tadi di awal bahwa kalau metode bonus dan tidak ada perjanjian di awal terkait dengan proporsi pengakuan modalnya, berarti kita bagi sama rata, yaitu 260 bagi 2, masing-masing 130 juta. Nah, berarti Vin kan lebih 60 juta nih teman-teman. Nah, berarti Vin harus kasih ke Eza sebesar 30 juta. Jadi sama-sama supaya 130
juta. Kemudian bagaimana jurnalnya berarti kalau seperti itu? Jurnalnya berarti karena Fin memberikan modal tambahan ke Eza 30 juta, otomatis kan modalnya Fin berkurang nih, berkurang 30 juta. Berarti kita catatnya di debit. Sedangkan Eza karena dia menerima tambahan modalnya dari Fin, berarti dia yang kita catat di posisi kredit sebesar 30 juta. Oke, itu untuk yang metode bonus teman-teman. Ini untuk neracanya tadi ya, neracanya. Oke. Nah, bagaimana untuk metode yang goodwill? Nah, tadi kan ada selisihnya sebesar berapa? 60 juta ya. Jadi, kalau metode goodwill itu bila menggunakan metode goodwill, untuk menghitung nilai goodwill itu menggunakan nilai total persekutuan berdasarkan kepemilikan modal yang lebih besar. Sama ya, berarti bahwa si Fin kan memiliki modalnya yang lebih besar 60 juta, berarti akan memunculkan akun baru namanya goodwill di posisi apa? Debit. Nah, 60 juta. Nah, karena Fin memiliki kepemilikan yang lebih besar modalnya, maka dia kasih ke Eza juga sebesar 60 juta. Berarti Eza akan mendapatkan tambahan modal sebesar 60 juta, sehingga kita catat di posisi kredit. Pada prinsipnya sama ya untuk pengakuan modalnya teman-teman, baik yang berupa kas maupun berupa non kas gitu teman-teman. Oke. Semoga dapat dipahami apa yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini oleh teman-teman. Sampai ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Selamat siang, tetap semangat kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.